Sejatinya, hutan yang berada di pesisir pantai atau di sekitar aliran muara sungai memiliki fungsi yang sangat penting bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia. Ekosistem lahan basah yang biasa dikenal dengan hutan mangrove, selain merupakan tempat tinggal dan berkembang biaknya berbagai jenis satwa, juga berguna sebagai penyerap karbon dioksida dan daur ulang alami limbah di laut. Sangat disayangkan, dalam 10 tahun terakhir, 1 juta hektar hutan mangrove menghilang. Penyebab utama berkurangnya hutan yang sebagian besar ditumbuhi tanaman bakau ini adalah alih fungsi atau konversi hutan menjadi lahan pemukiman dan usaha. Salah satu lahan konservasi yang masih terjaga dengan baik hutan mangrove-nya berada di ujung barat Pulau Jawa. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan masih bisa mengambil manfaat lebih dari lingkungan dengan ekosistem khas perairan Payau ini. Ini membuktikan bahwa lumpur ini sehat. Baunya hanya bau lumpur tanpa pencemaran. Ketika dijaga alamnya dengan baik, maka lumpur pun bisa mengembalikan sesuatu untuk masyarakat sekitarnya. Endapan material seperti lumpur dan vegetasi yang sudah mati merupakan kombinasi pembentuk permukaan lahan untuk tempat tumbuhnya flora khas hutan rawa-rawa pantai. Selain tanaman khas yang hanya dapat tumbuh pada areal pasang surut, terdapat juga salah satu fauna jenis kerang-kerangan yang dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber pangan alternatif. Nah, kita nih sekarang lagi berburu kerang-kerangan di sini. Cuma saya nggak tahu jenis kerangnya apa ini yang ada di sini. Nah, ini adalah kerang terfavorit seafood di Indonesia. Ini kerang darah ini. Dan menurut saya ini size-nya buat saya luar biasa karena saya jarang menemukan hidangan di restoran dengan ukuran seperti ini. Ini luar biasa menurut saya. Moluska bercangkang ini biasa hidup dengan membenamkan dirinya dalam substrat lumpur di sepanjang kawasan mangrove. Makanannya didapat dengan menyaring plankton dari air dan hidupnya cenderung menetap. Karena sifatnya yang demikian, kerang sangat baik dijadikan indikator tingkat pencemaran di suatu perairan. Banyak ya? Iya. Coba lihat. Dengan berburu hanya beberapa menit, belum sampai sejam, coba menghasilkan sebesar ini. Ada yang lebih besar. Luar biasa. Wow. Kerangnya besar. Besar sekali. Besar sekali. Agak latah mama saya. Kita masak ya? Iya dong. Oke. Kerang darah hidup di perairan Indo-Pasifik dan tersebar mulai Afrika Timur hingga Polinesia. Hewan dengan nama lain Anadara granosa ini berpijak sepanjang tahun. Namun puncaknya terjadi pada bulan Agustus atau September dan membutuhkan waktu 6 bulan untuk mencapai garis tengah cangkang setengah sentimeter. Kerang adalah salah satu bahan makanan seafood yang banyak disukai. Selain karena rasanya lezat, juga mudah diolah menjadi berbagai jenis masakan. Kerang yang masih segar, kondisi cangkangnya masih tertutup rapat dan baunya tidak busuk. Untuk dagingnya masih menempel kuat pada cangkangnya serta kenyal. Nah, ini selain kerang darah, ini ada jenis kerang yang berbeda. Biasanya masyarakat di sini bilang kerang sipit. Iya. Sejenis tritip tapi dia besar. Untuk kulinernya ini biasanya direbus sama cangkang-cangkangnya. Dan airnya itu yang dihirup. Biasanya menggunakan serai. Di Eropa, menu berbahan kerang termasuk kuliner kelas atas dengan harga mahal. Sedangkan di Indonesia, karena jumlahnya di alam masih relatif stabil, maka kerang dapat tersaji pada tingkat restoran hingga warung pinggir jalan. Nah, ini salah satu yang paling simpel untuk masak kerang, yaitu di sate. Ayo, kita bakar sate. Saya mau lihat ibu-ibu dimasak apa. Tanjakan tak. Nah, ini udah dipanggang ya? Banyak resep olahan makanan untuk membuat daging kerang menjadi santapan lezat. Di antaranya, oseng-oseng kerang.
Bagi sebagian orang, bau amis dari hewan yang di Korea dikenal dengan istilah komak ini menyebabkan mual bahkan sampai membencinya. Namun buat seafood lover, hal tersebut bisa diatasi dengan penambahan bumbu-bumbu beraroma tajam seperti lengkuas, daun serai, daun jeruk, kemangi, jahe, dan lain-lain. Ini yang sudah matang biasanya dia terbuka. Diambil isinya. Biasanya kalau yang simpel anak-anak ditusuk di sate. Tapi ini Mak mau masak tumis ya Mak ya? Iya. Mau ditumis sama Mak. Iya. Rasanya gurih, enak, cuma ada pasir-pasir. Oh, belum dicuci. Wah, salah saya. Vitamin lah, Mak. Vitamin B. Jadi cara penyajiannya direbus biar terbuka, isinya kita ambil. Nah, seperti ini. Baru bisa dimasak berbagai macam masakan kuliner. Yang sekarang mau dimasak ke Mama, kita tumis ya, Ma ya. Ya, baru dak teh di sate biasanya. Tumis sama di sate. Di sate. Keterbatasan warga dalam memperoleh alat-alat yang biasa dipakai di perkotaan tidak menyurutkan semangat mereka dalam berkarya. Bahan-bahan alami dipakai untuk menopang kegiatan sehari-hari. Yang menurut saya cukup uniknya yaitu cara mereka membuat api dan menatakan penggorengannya. Kalau saya biasanya ada titian, bikin bara kasih titian, tapi kalau ini digantung, luar biasa. Cuma memang harus hati-hati karena mengayun kalau tidak ini. Unik. Keren. Ah, ini saya mau curi nanti sedikit. Terang. Saja pakai. Mineral yang terkandung dalam daging hewan yang dikenal dengan bivalvia ini lebih mudah diserap oleh tubuh kita dibandingkan dengan mineral dari jenis kacang-kacangan. Kandungan lainnya adalah protein yang berguna untuk memelihara jaringan dan pertumbuhan, serta zat besi untuk memproduksi sel darah merah. Namun, di balik manfaat yang baik bagi tubuh itu, tidak serta-merta membuatnya dapat dikonsumsi dalam jumlah sangat banyak dan terus-menerus. Mengingat hewan laut ini memiliki kebiasaan mudah menyerap polutan dan logam berat, sangat tidak disarankan dinikmati dalam keadaan mentah bagi wanita yang sedang mengandung. Dari seluruh petualangan apapun, ini yang paling nikmat, kuliner. Setelah kerang selesai dimasak, sebaiknya segera makan dan habiskan. Hindari menyimpannya terlalu lama dan sering dipanaskan ulang, sebab dikhawatirkan akan meningkatkan resiko keracunan. Kurang garam? Kalau saya iya, kurang garam dikit, Mak. Selain dagingnya, kulit kerang juga bisa dijadikan aneka hiasan dan souvenir. Di beberapa daerah di Indonesia Timur, kulit kerang dikonsumsi untuk bahan campuran pengganti kapur pada kebiasaan makan buah pinang. Luar biasa keren. Sejarah penggunaan perahu berhubungan erat dengan jiwa petualangan manusia. Saat ini sudah berkembang pesat menjadi berbagai macam penggunaan. Salah satunya dipakai untuk alat bantu dalam olahraga memancing. Kita mengenal beberapa bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan perahu, antara lain kayu, fiber, dan aluminium. Bahan-bahan tersebut memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Khusus aluminium memiliki keunggulan tahan karat, perawatan mudah, serta lebih ringan. Tetapi harganya lebih mahal dibandingkan lainnya. Gila, kecil-kecil nih barang berat juga. Mudah-mudahan ini bisa membantu saya masuk nyusuri sungai-sungai di ujung baratnya Pulau Jawa. Saya sengaja pakai aluminium boat ini. Memang untuk menuju ke muara sungainya kita harus melewati beberapa selat seperti pantai dan laut ini. Mudah-mudahan kita berhasil.
Tujuan awal kita masuk ke dalam sungai, mengeksplor penghuni sungai. Cuma sayang saya lewatin ini muaranya. Banyak anak-anak ikan dan anak-anak udang. Potensinya luar biasa. Mungkin ada baramundi atau kakap putih. Perairan ini adalah pertemuan antara air asin dan tawar, sehingga kandungan garam yang terbentuk juga merupakan campuran salinitas sungai dan laut. Pada bagian dasarnya terjadi pengendapan yang tidak biasa akibat arus pasang surut laut, sehingga sangat berpengaruh pada organisme di sekitarnya. Buat hewan laut, terutama ikan, muara adalah pintu masuk dari lautan lepas menuju anak-anak sungai. Biasanya, ikan yang banyak melintas di daerah muara adalah jenis kue, kerapu, pari, dan kakap-kakapan. Walaupun bukan target buruan saya, ikan ini cukup bertenaga bila menggunakan rel menengah. Ikan ini biasa dikenal dengan sebutan ikan kue. Hidup di muara, laut, hingga masuk ke perairan sungai. Ikan kue termasuk ikan segala musim. Maksudnya bisa saja dipancing sepanjang tahun, namun saat terbanyaknya ada pada awal musim penghujan. Hidupnya lebih menyukai perairan dengan banyak batu karang, walaupun jenis lainnya lebih menyukai lokasi terbuka dan hidup bergerombol. Sekarang tempat berburu favorit ikan trevally berada pada kedalaman 50 hingga 100 meter. Ikan yang juga dikenal dengan sebutan bobara ini dapat tumbuh hingga panjang 170 cm dan beratnya mencapai 80 kg. Lagi-lagi bukan target buruan saya, tapi memang ikan ini dibilangnya giant trevally, makanya dia suka berjalan-jalan. Ukurannya masih baby yang segini. Sebaiknya kita rilis agar bisa berkembang lebih besar. Baru fishing gini baru keren. Para angler biasanya mengincar ikan ini jika sudah berukuran jumbo dengan menggunakan teknik popping memakai umpan tiruan. Lagi-lagi ikan kue, bukan ikan buruan saya. Memang tipikal ikan ini dia bergerombol, sehingga kalau kita mendapatkan biasanya akan mendapatkan yang lainnya seperti ini contohnya. Dia bergerombol, dia schooling. Kita rilis. Naik turunnya air akibat pasang surut laut di kawasan muara sangat berpengaruh pada hewan dan tumbuhan di sekelilingnya. Di waktu air pasang, saatnya beberapa jenis ikan yang sudah cukup matang secara seksual akan berpijah dan meletakkan telurnya. Ikan-ikan yang berukuran lebih besar juga biasanya bermain di sekitaran muara untuk mencari buruan berupa ikan kecil. Au. Ya. Ya. Walaupun bukan black bass, tapi mangrove jack ini dari keluarga kakap-kakapan juga. Predator perairan Payau ini sering bermukim di antara akar-akar pohon bakau dan pohon tumban. Walaupun saat bertelur akan mencari daerah lepas pantai dan terumbu karang yang jauh dari sungai. Apabila kita mancing dengan menggunakan umpan palsu sesudah strike ikan, ini yang harus diselamatkan terlebih dahulu daripada nanti kena ke tangan.
Dan satu kebanggaan buat pemancing apabila melepas kembali buruannya dengan sehat. Coba lihat. Tenaganya luar biasa. Luar biasa. Sensasinya dengan menggunakan peralatan yang medium sangat luar biasa. Layak. Mari kita cari lagi yang lebih besar. Buat pemancing, mangrove jack adalah salah satu target favorit karena memiliki tenaga yang kuat, pantang menyerah, dan sangat agresif. Selama musim panas saat air pasang atau beranjak surut adalah waktu terbaik untuk menjajal kekuatan tarikan ikan yang dikenal dengan sebutan manggar ini. Strike. Ya! Itu namanya catch and release. Ada belakangnya auto. Kita cari yang lebih besar. Selain mangrove jack, ada lagi beberapa jenis ikan penghuni perairan Payau lainnya. Salah satunya ikan kerapu. Ikan ini hidup di dasar perairan yang banyak terumbu karangnya, namun jika masih muda, mudah dijumpai di daerah pantai dan muara. Jadi, untuk mancing di dalam sungai seperti ini memang dibutuhkan ketelitian lemparan pertama, dan biasanya target-target buruan kita itu dia sembunyi di batang-batang pohon bakau yang tumbang. Kebanyakan jenis dari ikan-ikan di dalam sungai berawa seperti ini ikan jenis kakap-kakapan dan dari keluarga kerapu. Biasanya kerapu juga bisa naik ini di sini. Biasa saya menggunakan spinning, ini saya lagi menggunakan BC. BC ini baitcast ini dia lebih gampang untuk melempar, tidak harus melambung tinggi dengan miring seperti ini dan sebagainya. Cuma memang biasanya bisa backlash atau kusut ketika kita melemparnya melebihi seperti ini. Itu aja. Cuma akurasi untuk pelemparan BC lebih mengungguli dari spinning yang biasa saya gunakan. Kita coba lagi. Kerapu, gerobak. Ini penghuni sungai hampir merata di Indonesia, sungai yang bermuara di laut. Ini kerapu lumpur. Coba lihat, mana yang cantik, mulutnya yang sangat besar. Table size, ini buat makan saya. Ikan yang tergolong karnivora ini menyergap mangsanya dari tempat bersembunyi, biasanya terdiri dari ikan, cumi-cumi, udang, dan lain-lain. Aktif di malam hari dan siang hari bersembunyi pada lubang-lubang di karang adalah sifat dari ikan dengan nama keren grouper. Sebenarnya ini table size, tapi saya nggak suka kerapu, lebih baik kita rilis. Jangan pernah percaya sama ikan yang pura-pura lemas, padahal semuanya pada kalau udah ngeliat air berenang dia.